Malam itu, setelah kecelakaan yang menimpa Mutiara, sesuatu dalam diri Rianti berubah tanpa bisa ia kendalikan. Ketakutan dalam mimpi yang memperlihatkan Mutiara berhenti bernapas terus menghantuinya, membuat jantungnya serasa diremas setiap kali mengingatnya. Sejak saat itu, kabar apapun tentang kondisi Mutiara mampu mengguncang batinnya. Setiap dokter keluar dari ruang ICU, Rianti selalu menahan napas, seolah nasib hidupnya sendiri sedang ditentukan di balik pintu itu. Ketika mendengar bahwa pelaku tabrak lari belum ditemukan, amarahnya meledak. Bukan sekadar kemarahan biasa, itu kemarahan seorang ibu yang merasa anaknya hampir direnggut dari hidupnya. Perubahan sikap Rianti membuat Aurel terdiam berkali-kali. Wanita yang dulu bersikap dingin, ketus, dan selalu mencari kesalahan Mutiara, kini berdiri dengan wajah tegang, matanya merah penuh emosi. Setiap kali membahas pelaku, suaranya bergetar, bukan ragu, melainkan marah. Nada itu tak pernah keluar sebelumnya. Nada seorang ibu yang ingin menuntut keadilan. Ketika ia mendesak polisi untuk mempercepat penyelidikan, semua orang di sekitarnya tahu. Ada ikatan dalam diri Rianti yang selama ini ia tekan. Kini muncul begitu kuat, hingga ia sendiri tak sanggup menolaknya. Sementara itu Kenzo menolak diam. Setiap kali ia menatap tubuh Mutiara yang masih terbaring lemah, rasa bersalah seperti menghantam dadanya tanpa ampun. Ia kembali memutar kejadian malam itu dalam ingatannya. Suara rem mobil, pantulan lampu yang memotong gelap jalanan, dan warna mobil yang melintas cepat. Semakin ia mencoba mengingat, semakin jelas gambaran itu. Dan perlahan, kecurigaannya mengarah pada satu nama. Sandra. Model mobilnya, warna catnya, dan cara Sandra bersikap belakangan ini, semua terlalu kebetulan. Kecurigaan itu membuat dadanya panas oleh kemarahan. Tanpa menunggu siapapun, Kenzo pergi ke kantor polisi. Ia menyerahkan semua informasi yang ia ingat, memaksa polisi untuk bergerak lebih cepat. Rianti yang mengetahui langkah Kenzo justru semakin memperlihatkan perubahan sikapnya. Ia bahkan meminta Kenzo untuk bekerja sama lebih intens dengan polisi. Seolah ia tak peduli lagi siapapun yang harus ia hadapi demi menemukan pelaku tabrak lari itu. Sikap Rianti yang dulu dingin, kini berubah menjadi perlindungan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Sementara itu, Sandra berada dalam ketakutan paling besar dalam hidupnya. Setiap berita tentang kecelakaan Mutiara di media sosial membuat tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa waktu tidak banyak. Mobilnya mulai jadi perhatian. Beberapa orang bahkan sudah membicarakan kesamaan ciri-ciri kendaraan yang terekam CCTV dengan mobil miliknya. Panik, Sandra mencoba menghapus jejak. Di malam gelap, ia membersihkan bemper mobilnya yang penyok, menggosok bekas-bekas yang bisa menjadi bukti. Ia mencoba menyembunyikan mobil itu di tempat yang tidak mudah ditemukan, bahkan berusaha menyusun alibi palsu. Namun semakin ia berusaha menyembunyikan kebenaran, semakin jelas bahwa bayangan kebenaran semakin mendekat. Aurel juga ikut larut dalam situasi ini. Menyaksikan perubahan drastis ibunya yang kini terang-terangan memihak Mutiara, membuatnya ikut bertekad membantu. Untuk pertama kalinya, keluarga Aditya bersatu dalam satu tujuan, mencari pelaku yang menabrak Mutiara. Aditya sendiri tampak lebih pucat dari biasanya. Ada kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Ikatan emosionalnya dengan Mutiara sangat kuat, meski ia tidak tahu alasannya. Ia hanya tahu satu hal, pelaku kecelakaan itu harus ditemukan secepat mungkin. Di sisi lain, Kenzo semakin yakin bahwa dugaannya tidak salah. Ia mulai mengingat berbagai kejadian kecil yang sebelumnya dia anggap tak penting. Cara Sandra menghindari topik kecelakaan, mobilnya yang mendadak disembunyikan, sikapnya yang terlihat takut setiap kali melihat berita tentang Mutiara. Semua tanda-tanda itu menambah keyakinannya. Kenzo merasa bahwa pelaku bukan hanya seseorang yang tidak dikenal. Pelaku itu dekat, terlalu dekat. Sandra kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Setiap langkahnya terasa seperti berlari sambil dikejar bayangan masa lalu yang siap mencengkeramnya. Ia ingin menyerah, tetapi ketakutan akan kehilangan segalanya membuatnya terus tenggelam dalam kebohongan. Sementara tekanan dari polisi,
keluarga Aditya dan Kenzo semakin besar, ia tahu bahwa waktunya hampir habis. Dan ketika semua potongan cerita semakin mendekati kebenaran, satu hal menjadi jelas. Tidak ada yang bisa menghentikan badai yang akan datang ketika rahasia itu terbongkar. Apapun yang terjadi selanjutnya akan mengubah kehidupan mereka semua selama-lamanya.